Sampai hari ini, aparat keamanan Arab Saudi sangat intensif untuk melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan pelaksanaan ibadah haji, termasuk warga negara Indonesia. Jadi kemarin terdapat 3 WNI yang kembali ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Jadi pertanggal 18 Mei 2026 sudah tercatat sebanyak 22 WNI yang diamankan oleh pihak keamanan Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan haji yang ilegal. Ada 17 berada di Al-Qararah Mekah dan 5 lainnya berada di Kepolisian Al-Mansur Mekah Mukarramah. Di luar kasus tersebut ada satu kasus yang menarik, yaitu yang dialami oleh salah satu jemaah haji asal Madura yang mengalami kecelakaan lalu lintas di kota Mekah. Saat ini Polantas Asy-Syara'i menangani kasus tersebut secara intensif. Dalam laporan kecelakaan lalu lintas yang kita kenal sebagai Al-Bashir, itu disampaikan bahwa penyebab kecelakaan itu karena yang bersangkutan menyeberang jalan di tempat yang semestinya tidak dilakukan. Namun demikian, hingga saat ini belum dijelaskan persentase kesalahan dari kedua belah pihak. Dan yang sangat kita sayangkan, yang bersangkutan mengalami luka parah dan masih dirawat di ICU di salah satu rumah sakit di kota Mekah. Kasus kecelakaan lalu lintas di Arab Saudi sangat tinggi. Jadi tercatat sekitar 4.000 lebih setiap tahun terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Bahkan tahun 2025, tren kasusnya itu meningkat 15% dibanding kasus di tahun 2024. Jadi dalam aturan hukum Arab Saudi, kecelakaan lalu lintas yang kita kenal sebagai hadtsah murur, itu apabila korbannya meninggal itu dianggap sebagai al-qatlul khoto' atau pembunuhan secara salah. Dan sebenarnya korban itu dapat menerima uang diat sekitar 300.000 rial Arab Saudi atau 1 M lebih. Itu bagi laki-laki. Apabila perempuan itu sekitar 150.000 rial Arab Saudi. Dengan prinsip lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada uang diat perempuan. Di sisi lain, apabila korban itu masih selamat atau mendapatkan luka ringan, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan kompensasi yang namanya irsyul isobah. Jadi nanti pihak pengadilan atau hakim akan menentukan berapa besaran kompensasi itu, tentu berdasarkan persentase kesalahan yang diajukan oleh pihak kepolisian lalu lintas dan juga pihak yang namanya muqaddirus sijat atau tim medis yang membuat asesmen berapa takaran atau luka yang dialami oleh orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu. Terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan oleh PMI atau WNI atau jemaah haji terkait dengan kompensasi yang didapat. Terkadang dalam pelaksanaannya ada beberapa WNI yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tiba-tiba memberikan pemaafan. Mungkin karena tidak paham tentang aturan Arab Saudi atau mungkin ketulusan hati dan ingin memaafkan. Padahal dengan satu kata pemaafan atau tanazul itu, maka haknya untuk mendapatkan kompensasi itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Maka dari itu memahami aturan hukum yang ada di Arab Saudi, ketika ingin mendapatkan haknya sebagai korban, ketika pihak kepolisian menanyakan bahwa dia akan memaafkan atau tidak, kami sarankan untuk terus melanjutkan proses itu. Dalam hal ini KJRI Jeddah tentu akan melakukan pendampingan supaya korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga mengusulkan nama-nama pengacara yang dapat mendampingi dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Untuk para WNI, PMI dan seluruh jemaah haji untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di Arab Saudi. Pahami hukum, patuhi aturan demi mencapai keselamatan.